Pada video ini akan dijelaskan bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Project berdasarkan case study yang sudah tertera pada file tutorial. Microsoft Project guna untuk melakukan penjadwalan secara efektif dan efisien, karena ditunjang dengan informasi alokasi waktu dan resource yang dibutuhkan untuk setiap proses. Resource dapat ditambahkan dengan cara klik view, lalu resource sheet, lalu tambahkan resource name. Sebagai contoh adalah manager. Lalu kita juga bisa memasukkan standard rate dengan double klik pada standard rate. Lalu klik cost, lalu masukkan cost. Sesuai dengan yang ada di case study pada file tutorial, yaitu 10 juta per bulan. Lalu untuk mengassign resource pada task dapat dilakukan dengan cara double klik pada task name. Sebagai contoh adalah project review yang akan berlangsung selama 1 week. Double klik, lalu klik resource, lalu masukkan resource, yaitu manager. Cost yang tertera akan otomatis menjadi cost untuk 1 week, yaitu 2,5 juta. Lalu selain untuk penjadwalan, kita juga bisa mengupdate progres sebuah task di Microsoft Project dengan mengklik percentage di bagian schedule group dalam task tab. Bagian ini untuk menunjukkan berapa persen progres yang sudah diselesaikan untuk sebuah task. Lalu akan muncul di Gantt berupa persegi panjang seperti ini. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara men-setting atau mengatur start date atau awal mula, tanggal mula dari suatu project. Jadi di Microsoft Project ini ada menu bernama Project Information. Di sini bila kalian klik akan keluar menu mengenai start date dan finish date. Jadi untuk file yang saya pakai ini adalah file tutorial MS Project, di mana seperti kalian bisa lihat sudah ada tugas-tugas yang telah dimasukkan sebelumnya, dan tugas-tugas ini dia ada start date-nya dan ada finish date-nya. Dan di sini kalian juga bisa menentukan tanggal review kalian itu tanggal berapa. Jadi seperti bisa dilihat di sini. Oke, selanjutnya adalah men-setting working dan non-working time. Jadi setiap pekerjaan proyek itu pasti ada jam masuk dan jam pulang dari pegawai-pegawainya, sehingga di Microsoft Project dapat pula diatur dengan menu bernama Change Working Time. Jadi bila kalian buka di sini menunjukkan tanggal sekarang ya, dan di sini akan ada legend yang memperlihatkan data-data terkait dengan penanggalan di sini, dan ada juga working times yang telah disetting secara default. Jadi di sini defaultnya dari jam 7 sampai jam 12, kemudian ada istirahatnya 1 jam, dan dari jam 1 sampai jam 4. Ini berbeda-beda ya, jadi tergantung kepada bagaimana kalian mengatur shiftnya. Ada yang defaultnya dari jam 8 sampai jam 12 dan dari jam 1 sampai jam 5, itu tidak masalah. Jadi di sini kalian bisa atur, dan bahkan kalian bisa menambahkan bila kalian ingin menambahkan misalkan libur lebaran atau libur yang lain, kalian bahkan bisa mengatur mulai dan akhir dari libur lebaran tersebut. Kemudian bila kalian tidak menemukan menu yang advance atau kalian masih membutuhkan opsi-opsi lain, kalian bisa klik options, dan di sini akan ada project options, yaitu schedule, di mana kalian bahkan bisa mengatur minggu itu mulai pada satu minggu itu mulai pada hari apa, kemudian
fiscal year ini untuk perhitungan biaya, untuk perhitungan keuangan itu mulai dari mana. Dan di sini kalian bisa mengatur seperti yang kalian bisa lihat, kalian bisa mengatur option-option yang lain. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah controlling work when adding or removing resource assignments, atau di sini bagaimana cara meng-assign resource yang kalian miliki kepada suatu tugas. Dan di sini saya menggunakan studi kasus ini, di mana sebenarnya sudah ada resource-resource yang telah di-assign. Jadi ketika kalian ingin meng-assign resource kepada suatu tugas, kalian pergi ke kolom ini, dimana ini bernama resource names, dan kalian bisa pilih resource apa yang kalian ingin assign pada tugas itu. Jadi ini kalian harus mendefine dulu. Jadi ini sebelumnya telah didefine bahwa ada 5 pekerja yang akan terjun di proyek ini, yaitu customer service, field workers, handyman, manager, dan supervisor. Di sini kalian bisa milih seperti ini, atau kalian juga bisa langsung ketik nama pekerjanya juga bisa. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk selanjutnya kita akan mulai untuk memasukkan activity ke dalam task name yang ada di Microsoft Project. Untuk di case yang diberikan, di level yang paling awal ada pre-project phase. Jadi kalian tinggal mengetikkan saja task name-nya di sebelah sini. Otomatis task mode-nya akan berganti menjadi manually scheduled. Dan di sebelah kiri akan ada angka yang menunjukkan ID task-nya. Untuk menambahkan level WBS, kalian bisa klik kanan, insert column, kalian pilih WBS. Nah, WBS yang inisial ini akan mengikuti ID yang ada di sebelah kiri. Karena ID-nya 1, WBS-nya juga akan ikut 1. Kalian bisa mengubah ini. Kalau di case tadi kan L1 namanya, WBS-nya untuk task name pre-project phase. Tinggal diubah saja dengan cara mengetikkan di kolom WBS. Sebenarnya kalian juga bisa memasukkan file yang sudah kalian buat di Excel ke dalam Microsoft Project. Kalian bisa tinggal copy paste aja. Kalian tinggal buka file Excel-nya, di copy, dan klik Ctrl V. Otomatis ini yang ada di Microsoft Project akan terupdate seperti yang kalian tuliskan di Excel. Untuk duration, di sini kalian bisa memasukkan berbagai jenis duration mulai dari menit sampai bulan. Misal kalian ingin menit, tinggal tulis seperti ini, atau jam, atau hari, atau bulan. Nah, Gantt chart yang di sebelah kanan ini akan secara otomatis terupdate seiring dengan duration yang kita berikan. Selain itu, kalian juga bisa memasukkan duration dengan cara mengetikkan start and finish-nya. Di sini kan belum ada duration-nya. Tapi kita bisa memasukkan misal project ini dimulai pada tanggal 18 Juni dan akan selesai 1 minggu setelahnya. Nah, maaf bukan 1 minggu setelahnya karena ini tadi waktu kerjanya tidak sampai 1 minggu. Jadi tadi itu di case ini kan 1 minggu itu cuma ada 5 hari kerja kalau tidak salah, makanya dia terupdate-nya duration kerjanya itu bukan 1 minggu. Kalau kalian ingin mengubahnya menjadi 1 minggu, misal
maka akan secara otomatis finish-nya akan terupdate mengikuti dengan duration yang kalian tuliskan. Nah, bagian yang terupdate ditandai dengan warna biru. Untuk di kasus ini duration-nya kan dalam week, kalian bisa langsung menuliskan seperti ini, atau kalian tinggal copy paste dari catatan kalian yang udah ada di Excel, seperti cara task name tadi. Copy, paste. Nah, sudah jadi duration-nya. Tinggal kalian masukkan start-nya mau kapan. Untuk di case ini kan start-nya tanggal 11. Nah, secara otomatis akan langsung terupdate finish-nya tanggal 18. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke milestone. Tentunya kalian udah bikin milestone masing-masing waktu pengerjaan tugas besar. Kalau di case ini, yang jadi milestone itu adalah pile driving. Jadi, untuk menjadikan pile driving ini sebagai milestone, kalian bisa klik 2 kali di task name, maka akan muncul task information, klik bagian advance, dan tinggal centang mark task as a milestone. Nah, di sini milestone kan bisa tidak memiliki durasi atau memiliki durasi. Kalau milestone itu tidak memiliki durasi, maka tidak akan ada perubahan yang terjadi pada Gantt chart. Bisa dilihat, tidak ada perubahan secara spesifik di Gantt chart. Tapi kalau milestone ini memiliki durasi, misal kita taruh pile driving ini punya 2 week, maka secara otomatis dia akan berubah menjadi seperti ini, ditandai dengan tanda segi belah ketupat diamond. Itu menandakan ini adalah milestone atau capaian yang harus kalian capai di project ini. Nah, setelah kalian memasukkan seluruhnya mulai dari WBS sampai assign resource, kalian bisa mengecek bagaimana perencanaan proyek kalian, cara durasi, biaya, maupun pekerjanya. Nah, caranya adalah untuk mengecek timeline. Yang pertama, kalian bisa klik view dan centang di timeline. Maka secara otomatis akan menunjukkan bagaimana timeline ini akan berjalan. Project ini dimulai pada tanggal 11 bulan 6 2018 dan akan selesai di tanggal 6 bulan 11 2018. Nah, timeline ini bisa kalian geser sesuai dengan Gantt chart-nya ini. Nah, selanjutnya untuk melihat secara keseluruhan summary dari project, kalian bisa klik di bagian format dan centang di project summary task. Nah, di sini ini sebagai contoh aja ya. Nanti kalian bikinnya itu adalah nama proyek kalian. Nah, misal ini hanya permisalan aja, kita pakai nama tutorial Microsoft Project. Nah, WBS ini adalah WBS tingkat 0. Maksud dari tingkat 0 itu ya secara keseluruhan apa nama project ini kalian bisa masukkan di task name-nya. Nah, durasi timeline yang kalian lihat di atas ini akan dirangkum juga di summary task name-nya yang ada di tutorial Microsoft Project ini. Durasi antara tanggal 11 bulan 6 sampai tanggal 6 bulan 11 itu secara total 18,36 week. Nah, tentunya kalian ingin melihat cost yang terjadi dari project ini. Cara untuk mengecek cost-nya, kalian tinggal klik View, Tables, Cost. Nah, sini akan langsung muncul cost dari project kalian.
mulai dari WBS, pre-project phase, project review, maupun summary keseluruhan proyek yang bisa dilihat di atas ini. Nah, untuk fixed cost kan emang kita tadi belum assign, makanya nilainya 0. Untuk total cost nih, itu adalah total cost dari keseluruhan activity yang kalian lakukan di bawah ini. Nah, untuk variance-nya itu dipakai berdasarkan biaya yang kalian keluarkan untuk memberi gaji pada pekerja kalian. Nah, karena kalian ini project-nya belum dijalankan, kita belum assign berapa persen yang sudah dicapai oleh proyek ini, makanya biaya aktualnya masih 0. Nanti kalau kalian sudah mengupdate project ini 100%, otomatis biaya aktualnya di sini akan bisa jadi sama atau berbeda dengan total cost. Seperti itu. Idealnya actual juga sama dengan total cost yang kalian assign sebelumnya. Kalau project-nya itu 100% sudah berjalan. Oke, selanjutnya kita masuk ke subbab create summary task to outline the plan. Jadi di sini yang dimaksud kita membuat level-level pekerjaan. Di sini pekerjaan utama itu nama proyeknya yaitu tutorial project. Lalu di dalam proyek tersebut dikerjakan pre-project phase yang mempunyai sub-sub tugas lainnya. Lalu kita ingin membuat levelnya. Yaitu pertama kita blok tugas-tugas tersebut. Kita klik tab task. Lalu di sini ada outline task dan indent task. Kita klik indent task. Nah, di sini sudah levelnya, sudah terbagi levelnya. Lalu selanjutnya untuk yang selanjutnya kita blok lagi, kita klik indent task lagi. Nah, akan terbentuk level kerjaan lainnya. Dan begitu seterusnya. Oke, kita lanjut ke subbab selanjutnya yaitu add requiring task. Requiring task yang dimaksud adalah kegiatan tambahan yang tidak ada di WBS. Seperti contoh kegiatan briefing maupun project report. Jadi untuk menambahkan requiring task di MS Project ini, pertama kita tampilkan dulu Gantt chart-nya di tab task, kita klik tab task. Lalu ada Gantt chart di sini, kita checklist Gantt chart. Selanjutnya setelah Gantt chart tampil, masih di tab yang sama yaitu tab task. Kita klik di sini task, lalu requiring task. Maaf sebelumnya kita klik dulu di sini di level WBS kedua. Di sini kita klik requiring task. Contoh kegiatannya misalnya morning and evening briefing. Durasi pelaksanaan kegiatan adalah 1 jam, 1 hour, lalu akan dilakukan tiap harinya. Jadi kita klik daily, apabila kita ingin melakukan tiap minggu kita bisa klik weekly, dan pilih hari apa kita mau melakukan kegiatan tersebut, dan berapa kali seminggu.
ataupun kita juga bisa monthly maupun yearly. Di sini kita mau melakukan kegiatan morning and evening briefing ini tiap hari. Jadi kita klik daily, kemudian sehari akan kita lakukan 1 kali briefing di jam kerja, sehingga kita klik work days. Lalu range of requirements ini adalah range waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. Di sini kita mau dari awal dimulai proyek hingga akhir proyek. Ini sudah kita akses tanggalnya, ataupun kita juga bisa akses tanggalnya dari mau berapa kali kegiatan tersebut dilaksanakan. Seperti itu, lalu selanjutnya jika sudah kita tinggal klik OK. Nah, seperti itu. Sekian dari cara melakukan add requiring task. Oke, selanjutnya akan dijelaskan mengenai seeing project status in new ways. Jadi di sini kita bisa melihat project report kita atau project status kita dalam 3 pandangan, yaitu cost overview, resource overview, dan work overview. Di sini caranya yaitu kita klik pada tab report. Ini tampilannya harus gancar dulu ya, kita tampilkan gancarnya, lalu klik report. Lalu untuk cost overview, kita klik di dashboard. Sini ada cost overview, kita klik, lalu muncul cost overview. Lalu selanjutnya kita kembali ke tampilan gancar untuk melihat overview yang lainnya. Klik tampilan gancar, lalu kita kembali lagi ke tab report, masih sama di dashboard untuk melihat work overview. Kita klik. Nah, ini akan otomatis muncul work overview ya. Lalu untuk overview selanjutnya kita kembali lagi dulu ke tampilan gancar. Setelah itu kita klik tab report. Untuk melihat resource overview, kita klik di bagian resource ini, lalu klik resource overview. Nah, ini akan muncul resource overview-nya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai cara entering actual value for the task. Jadi di sini caranya pertama kita klik di tab view, lalu di group data ada tables, kita klik, kemudian kita checklist work di sini. Nah, ini akan muncul persentase. Persentase ini adalah persentase pekerjaan kalian sudah sampai berapa persen pekerjaan aktual yang kalian kerjakan. Begitu. Sekarang kita akan belajar untuk membuat task dependency lewat link. Jadi biar antara satu task dengan task lain itu bisa nyambung. Pertama-tama kalian blok task nomor 2 dan nomor 3. Habis itu di bagian schedule kalian bisa lihat di situ ada yang bentuknya kayak rantai. Kalian pencet, nah itu nanti bakalan nyatuin task 1 dengan yang lainnya. Nah, itu tuh kalian bisa lihat kalau task 3 itu akan mulai kalau task 2 selesai. Ya kan? Dan karena ada perbedaan minggu, jadi ada minggu sama ada hari liburnya gitu. Terus kalian bisa juga pakai information. Habis itu kalian ke predecessor dan ketik task name yang nomor 2, yaitu adalah project review. Nanti kalian bisa lihat ID-nya langsung nyambung kedua, type-nya finish to start dan nggak ada lag-nya. Di OK, habis itu nanti langsung otomatis. Nah, yang berikutnya adalah kita coba yang lainnya.
Jadi pertama-tama kita bakalan pencet task nomor 4, habis itu ke information, terus ke predecessor lagi, ketik task name-nya yang di nomor 3, atau kalian bisa ketik juga ID 3 gitu. Dia akan otomatis. Nah, terus habis itu di sini proyek ini, tasknya yang ini tuh akan dimulai tuh SS, jadi start to start. Berarti mereka mulainya barengan. Next, kita bakalan ke task nomor 11 dan nomor 12. Nah, di situ kalian klik yang nomor 12-nya, klik predecessor, cari task name-nya yang nomor 11 yaitu drive file. Habis itu klik di situ FF atau finish to finish, yang berarti mereka harus kelar secara bersamaan. Nah, next kita ke work nomor 16 dan 17, di mana kalian klik nomor 17-nya, ke information, predecessor, habis itu pilih tasknya yang nomor 16, yaitu pull new conductor tools. Nah, terus ketik di lag-nya itu 0,5, berarti dia akan mulai setelah setengah minggu dari dia udah kelar. Jadi proyek task nomor 16 itu kelar dulu, baru nanti work 17 itu mulai. Next kita yang ke work 18, ke predecessor-nya. Habis itu kita klik lagi ID task nomor 16. Nah, terus lag-nya itu kalian ketik minus 1,5, yang berarti 1,5 minggu sebelum task nomor 16 itu kelar, task nomor 18 itu boleh dimulai. Nah, yang berikutnya kita bakalan beralih ke task nomor 24 dan 25. Di task nomor 24 dan 25 ini, mereka tuh finish to finish. Kalian tuh sebenarnya bisa aja langsung ketik di predecessor-nya itu 24FF, yang artinya sama aja dan otomatis. Nah, terus kalau di task nomor 26 itu tulisannya adalah bahwa task nomor 26 akan kelar jika task nomor 25 itu udah kelar 60%-nya. Jadi kalian bisa ketik di situ task yang nomor 25, klik dulu. Next, kalian ketik lag-nya itu minus 40% atau minus 0,8. Nah, kalau kalian klik minus 0,8 week itu berarti kan mulainya 0,8 week sebelum proyeknya kelar, atau minus 40% sama aja gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa tulisannya itu 25fs minus 40%. Next, kita akan belajar untuk biar dia otomatis schedule-nya dari manual jadi otomatis. Kalian bisa lihat itu kan bentuknya pin ya. Pin itu berarti mereka masih manual. Kalian blok task nomor 4, nomor 2 sampai nomor 4. Terus di situ ada tulisan auto schedule. Kalian klik, dia bakalan auto schedule. Kalian bisa lihat di situ bahwa start to finish-nya juga langsung otomatis. Atau kalian juga bisa klik langsung di task mode-nya. Di situ ada pilihan untuk breakdown-nya. Kalian klik aja di situ. Setelah kalian klik, kalian pilih auto schedule. Nah, kalian bisa lihat kalau start to finish-nya itu berubah sesuai sama duration-nya. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya untuk melihat critical path dari proyek ini. Pertama-tama kalian bakal klik view. Habis itu di bagian task view itu ada Gantt chart. Nah, kalian klik Gantt chart-nya. Terus di situ kita klik lagi more views. Nah, kalian pilih detail Gantt. Habis itu kita apply. Setelahnya kalian ke bagian zoom. Nah, di situ kalian klik entire project. Di layar kalian bakalan ada task yang diwarnain merah. Nah, itu adalah critical path dari proyek kalian. Critical path ini adalah yang bakal menentukan berapa lama proyek kalian akan berjalan. Kalau critical path ini keganggu, maka panjangnya proyek kalian juga bakal keganggu. Belajar cara menambahkan work resource ke dalam file Microsoft Project kita. Jadi yang pertama kita pastikan kita sudah masuk ke tab task di
Microsoft Project. Kemudian kita rubah view kita menjadi view resource sheet. Nah, untuk menambahkan resource baru, kita harus menambahkan resource name-nya terlebih dahulu. Jadi misalkan di sini ada pekerja magang yang mau bergabung di proyek kita tambahkan resource name-nya pekerja magang. Untuk type-nya dia adalah work karena dia adalah worker. Untuk material labelnya tidak perlu karena tidak ada satuan pengukuran untuk pekerja magang. Dan untuk grupnya bisa saya kategorikan sebagai sebenarnya ini tidak perlu, hanya untuk mempermudah klasifikasi saja di antara resource yang kita punya. Nah, untuk standar rate ini lebih ke kompensasi yang diberikan untuk pekerja tersebut setelah bekerja. Untuk pekerja magang, di sini rate-nya saya set 50.000 per jam. Nah, ini rate-nya tidak hanya melulu bisa per jam, bisa kalian setting juga per week seperti ini, 250.000 per week atau per bulan, atau bahkan bisa juga per tahun. Nah, untuk overtime rate-nya, ini adalah rate yang digunakan saat dia melebihi jam kerja normal yang sudah ditentukan tadi. Jadi jika misalkan waktu pekerjaan normalnya yaitu 8 jam sehari, tetapi project itu ketinggalan dan perlu dikejar, nah overtime rate ini yang akan digunakan. Ini bisa kita setting misalkan 20.000 per jam. Nah, untuk cost per use ini lebih ke cost sekali pemakaian. Jadi jika pada hari Senin dia dipakai, Selasa tidak dipakai, sedangkan Rabu pekerja tersebut dipakai kembali, jadi dia dihitung terpakai 2 kali. Pemakaiannya dihitung per sesi. Jadi sedangkan untuk accrue ini lebih ke bagaimana nanti menagih cost overtime jika pekerja tersebut dipakai secara overtime. Jadi kalau start ini dia akan dibayar di awal periode, kalau prorated dia akan dibayar di saat dia overtime itu langsung, atau end dibayar di akhir periode. Sedangkan untuk base-nya di sini kalau standar itu berarti jam kerja standar, night shift, shift malam, dan 24 jam diasumsikan kerja 24 jam non-stop. Nah, sekian cara menambahkan resource, yaitu untuk kapasitas maksimum dari resource yang kita punya. Karena tab-nya di sini masih belum ada, bisa kita tambahkan di sini add new column. Kita ambil yang max units. Nah, ini untuk 100% ini berarti hanya ada 1 orang yang bekerja sebagai manajer. Sedangkan untuk field worker ada 500%, diasumsikan ada 5 pekerja lapangan. Kalau misal saya ingin ada 3 pekerja magang, jadi saya set di sini 300%. Kita akan belajar cara mengupdate progress suatu project. Jadi pertama kita masuk ke tab project. Sebelum itu pastikan view kita sudah masuk ke view Gantt chart supaya kita bisa memilih task name yang mau kita update. Nah, pertama kita masuk tab project, kemudian kita masuk update project. Nah, di sini posisi kita misal di tanggal 20 Juni. Kita ingin mengupgrade project bahwa task 112 sudah selesai. Jadi caranya di sini saya rubah dulu status date-nya menjadi tanggal 20. Nah, pada tanggal 20 ini saya ingin mengupdate bahwa WBS 112 sudah selesai. Saya select WBS 112, kemudian yang diupdate hanya selected task, bukan entire project. Oke. Dan project tersebut akan dianggap sudah selesai. Nah, ini akan dipakai untuk perhitungan earn value dan monitoring progress project. Terima kasih untuk perhatiannya. Berikut adalah daftar asisten yang bisa dihubungi jika ada pertanyaan mengenai penggunaan software Microsoft Project.